Pernah tidak kalian merasa kalau dunia ini penuh dengan pilihan? Ada Apple versus Samsung, ada Coca-Cola versus Pepsi, atau Shell versus Exxon. Kita pikir mereka itu adalah musuh bebuyutan yang saling menjatuhkan. Ternyata, aku menemukan satu fakta yang bikin merinding. Kalau kalian telusuri lebih jauh siapa pemegang saham terbesar dari perusahaan-perusahaan yang seolah-olah musuhan itu, kalian akan menemukan satu nama yang sama terus-menerus. Sebuah nama yang dia itu tidak jualan soda, tidak jualan handphone, tapi memiliki aset 14 triliun dolar. Dan itu setara dengan 218.000 sampai 220.000 triliun rupiah. Nilai itu sama dengan 8 kali lipat seluruh kekayaan Indonesia yang disatukan menjadi satu. Namanya adalah BlackRock. Dan kali ini kita bakal bongkar bagaimana satu nama di New York sana bisa mengatur dunia yang mirisnya itu pakai uang kalian sendiri. Dan yang lebih gilanya lagi, aku bakal jelasin bagaimana keputusan orang-orang di New York sana ternyata berdampak langsung ke tanah tambang di Sulawesi Tenggara, ke harga nikel kita, bahkan sampai ke nafas ekonomi kita di kota Kendari. Banyak yang bingung, BlackRock ini siapa sih? Bank bukan, perusahaan investasi iya, tapi lebih dari itu. Jadi analogi gampangnya begini, bayangkan si BlackRock ini adalah supir bus raksasa, dan di dalam bus raksasa itu ada jutaan manusia dari seluruh dunia atau nasabah. Nah, nasabah-nasabah inilah yang membelikan si BlackRock bensin melalui ember-ember yang diisi setiap harinya, melalui potongan dana pensiun kalian, potongan dana pensiun emak bapak kalian, dan mungkin sampai kakek nenek kalian, premi asuransi, tabungan masa depan, saham, sampai dengan uang orang terkaya, dan dana abadi universitas elit. Semua uang itu jadi satu di tangan si BlackRock ini. Terus mereka apain duitnya? Mereka puterin dengan melakukan pembelian saham di hampir semua perusahaan di permukaan bumi, termasuk di Indonesia. Ada di BCA, Mandiri, BTN, BNI, sampai Bank Syariah Indonesia, PT Telkom, Unilever Indonesia, Astra International, dan di berbagai macam perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia bahkan di Sulawesi Tenggara. Nah, masalahnya meskipun itu uang penumpang atau uang nasabah, tetapi kepemilikan saham dan hak suara tetap atas nama si BlackRock. Jadi kemarin pas Apple debat sama Microsoft, supir busnya sama si BlackRock ini. BlackRock ini duduk di kedua meja Apple dan Microsoft. Merekalah yang menentukan siapa CEO-nya dan apa kebijakannya. Mereka tidak butuh menang perang dagang, karena siapapun yang menang, mereka tetap dapat keuntungan yang mirisnya itu dari uang yang kita titipkan tadi. Yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana satu kantor di New York sana mengatur gunung uang segitu banyaknya tanpa pusing? Ternyata mereka punya dewa, namanya Aladdin. Asset Liability Debt and Derivative Investment Network. Ini bukan tentang jin dan lampu ajaibnya ya yang sering kita nonton di film-film itu. Aladdin ini adalah superkomputer yang sangat mengerikan di dunia finansial. Aladdin ini memantau setiap detik pergerakan pasar, berita politik sampai dengan bencana alam untuk memprediksi resiko. Bahkan sekelas bank sentral dunia pun menyewa otak Aladdin. Artinya apa? Artinya seluruh dunia saat ini memakai kacamata yang sama, yaitu si Aladdin, untuk melihat kondisi ekonomi. Kalau Aladdin bilang jual, maka seluruh dunia bakal panik dan jual. Inilah yang dinamakan monopoli pikiran. BlackRock bukan cuma punya uangnya, tetapi punya sistemnya untuk mengatur kemana arah uang dunia harus mengalir. Nah, ini bagian yang paling seksi. Pernah bingung nggak kenapa brand sekelas Disney dan Nike tiba-tiba membuat kampanye yang aneh dan tidak disukai pasar? Jawabannya skor ESG. BlackRock memakai kekuasaan sahamnya buat memaksa perusahaan mengikuti agenda moral versi mereka. Kalau misalkan perusahaan menolak, maka skor ESG mereka turun. Kalau skor mereka turun, BlackRock bisa menarik modalnya dan perusahaan itu collapse. Ibaratnya, lu punya duit, lu punya kuasa. Makanya CEO brand besar dunia saat ini lebih takut sama si BlackRock daripada sama kita sebagai konsumennya. Dan mereka itu lebih memilih produknya tidak laku daripada dimusuhi sama si pemegang saham raksasa ini. Kalian pasti masih ingat pas kemarin ada pemboikotan produk-produk yang berafiliasi langsung dengan Israel.
Mereka itu sebenarnya tidak takut, mereka itu lebih takut kalau misalkan si pemegang saham ini memusuhi mereka. Karena kalau sudah si pemegang saham yang memusuhi mereka, maka modalnya bakal ditarik dan perusahaan itu bisa kolaps seketika. Terus sekarang apa urusannya si BlackRock ini sama Indonesia, khususnya kita di Sulawesi Tenggara? Banyak banget. Kalian pasti tahu kalau saat ini dunia sedang tergila-gila dengan mobil listrik. Nah, si BlackRock ini adalah pemegang saham terbesar di Tesla, BYD, dan di perusahaan baterai dunia. Masalahnya, nyawa dari mobil listrik ini adalah nikel. Dan kalian tahu tidak di mana gudang nikel terbesar di dunia? Betul, di bawah kaki kita di Sulawesi Tenggara. Lewat Scories yang aku bahas tadi, BlackRock bisa menggunakan kekuatannya untuk mengatakan kepada perusahaan tambang yang beroperasi di Morosi dan Kolaka, kalau kalian tidak ikut aturan lingkungan versi kami tarik modalnya. Efek dari si BlackRock ini sangat ngeri. Mereka bisa menentukan apakah tambang di Sulawesi Tenggara ini layak mendapatkan investasi atau tidak. Dan yang paling mirisnya lagi, kita yang punya tanahnya, kita yang punya nikelnya, tetapi orang-orang di Wall Street sana atau si BlackRock yang menentukan harganya dan menentukan siapa yang boleh beli. Kalau kalian pikir tambang di Morosi dan Kolaka itu cuma urusan kita dengan negara sebelah atau China, kalian salah besar. Coba cek siapa di belakang Vale atau Eramet, atau coba cek siapa pemegang saham terbesar di bank-bank dunia yang mengucurkan kredit kepada perusahaan-perusahaan tambang China yang beroperasi di Sulawesi Tenggara. Kalau kalian cek, kalian akan menemukan satu nama yang sama, yaitu BlackRock. Jadi meskipun mereknya China, tapi bensin keuangannya sebagian besar tetap dari si BlackRock. Mungkin mereka nggak pernah menginjakan kaki di tanah merah kita, tetapi keputusan mereka di Wall Street sana menentukan berapa dalam tanah kita dikeruk hari ini. Mereka nggak perlu kirim tentara di Sulawesi Tenggara untuk menjajah kita. Mereka cuma perlu menggerakkan kursor di kantor mereka di New York sana untuk menarik investasi. Dan ekonomi daerah kita bisa berguncang seketika. Mereka adalah pemerintah di atas pemerintah yang ikut mengatur ritme kapal tongkang di laut kita. Dunia sekarang tidak lagi digerakkan oleh persaingan brand, tetapi konsolidasi kekuasaan. Di swalayan, di supermarket, atau di toko-toko kota Kendari, kita mungkin merasa kita punya banyak pilihan produk, tapi di balik layar, benang-benangnya itu ditarik oleh satu tangan yang sama. Bahkan nikel yang dikeruk dari tanah kita di bumi Anoa ini, ujung-ujungnya masuk dalam mesin kapitalisme besar yang remote-nya dipegang oleh si raksasa BlackRock. Lucunya, kita sering sibuk ribut soal siapa yang kerja di tambang. Tanpa kita sadari, siapa sebenarnya yang memegang kendali atas masa depan kita di gedung pencakar langit di New York sana. Aku bahas ini bukan untuk menakut-nakuti kalian, tapi supaya kita, masyarakat Sulawesi Tenggara, nggak cuma jadi penonton di tanah sendiri yang cuma disuapin sama narasi permukaan. Kita harus menjadi masyarakat yang sadar akan permainan besar di balik layar. Menurut kalian, wajar tidak satu korporasi punya kekuatan melampaui kedaulatan negara? Atau jangan-jangan kita sedang menuju masa depan di mana sebuah negara hanya dijadikan satpam buat kepentingan perusahaan global? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar karena suara kalian adalah bentuk perlawanan terkecil dari sistem yang raksasa ini. Aku Indi, sampai jumpa di kebenaran-kebenaran pahit selanjutnya. Bye-bye.